Lalu bagaimana kondisi para WNI setelah kembali ke Indonesia dan seperti apa respons Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI terhadap insiden ini? Kita sudah terhubung bersama Mas Ahmad Juwaini selaku Dewan Pengarah GPCI. Selamat malam Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mas Samuel. Mas, bagaimana kondisi 9 WNI setelah dipulangkan ke Indonesia hari ini? Ya, sebagian besar memang masih merasakan ini ya, luka-luka, sehingga tadi pun salah satu relawan ya, Pak Herman Budianto itu setelah menyampaikan pengalaman atau kesaksiannya, setelah itu kita bawa ke rumah sakit sih, karena memang kondisi tubuhnya ada yang masih sakit, jadi kita langsung bawa ke rumah sakit. Kemudian untuk hari Selasa kami menjadwalkan untuk melakukan medical check up, general medical check up yang menyeluruh untuk mengecek ulang seluruh kondisi fisiknya, dan saya kira juga ini dilakukan kepada semua 9 WNI yang menjadi aktivis atau partisipan dari Global Sumut Flotilla ini. Prinsipnya memang bagaimanapun juga apa yang dialami oleh 9 orang ini menyisakan kondisi fisik yang membuat kita prihatin ya, karena ada luka-luka juga dalam arti akibat pukulan dan juga tekanan-tekanan fisik yang dialami, dan juga mau tidak mau juga tekanan psikis ya, karena mau tidak mau itu membekas ke dalam mental dari 9 WNI kita ini. Pengalaman 4 hari di dalam tahanan dengan siksaan yang cukup berat seperti itu tentu juga meninggalkan dampak beban psikis dan mental juga selain fisik yang mereka hadapi, dan ini kita harus dampingi dan kita harus recover ya, untuk memberikan perbaikan kesehatan fisiknya, kemudian juga mentalnya dengan trauma healing. Dan pada saat yang sama kami juga harus membuat dokumentasi dan melaporkan ya, untuk menjadikan tuntutan secara global dari Global Sumut Flotilla terhadap kejahatan Israel ini melalui Dewan HAM PBB dan juga melalui Mahkamah Internasional. Ini yang kami lakukan. Oke. Mas, seberapa besar peran pemerintah Indonesia dalam pembebasan kali ini, Mas? Iya, saya kira sangat besar perannya ya, karena pemerintah telah melakukan juga lobby-lobby diplomasi, khususnya melalui 3 negara yang kita sebut sebagai negara Muslim juga ya. Turki, Mesir, Yordania, dan kemudian melalui 3 negara ini, khususnya melalui Turki, telah dilakukan lobby dan upaya untuk mengembalikan 9 WNI ini, membebaskan WNI dari tahanan Israel, dan ini patut kita apresiasi kepada pemerintah Turki yang telah membantu lobby-lobby dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri gitu. Oke, Mas Ahmad, saya ingin bertanya, ini apakah konvoi pertama yang memang berada di bawah naungan GPCI atau sudah ada sebelumnya, Mas? Ini yang kedua, yang pertama itu di Global Sumut Flotilla 1.0, itu dilakukan di bulan September 2025. Hanya pada waktu itu delegasi Indonesia tidak sampai ofisial menaiki kapal, hanya menjadi observer saja, jadi tidak penuh perjalanannya pada waktu itu, hanya dalam jarak-jarak pendek saja ya. Jadi di antara rute perjalanan itu peserta Indonesia ada yang ikut ke dalam kapal, tapi dalam jarak yang pendek, tidak sampai ke lokasi terakhir. Jadi pada waktu itu dari Indonesia tidak ada yang terlibat sampai mendekati katakanlah area perairan yang penculikan dari Israel gitu. Oke, yang berbeda dengan yang kedua apa, Mas Ahmad? Kenapa yang flotilla yang kedua sampai ke titik yang tadi Mas Ahmad sebut? Kalau secara persiapan memang yang pertama itu kita agak pendek dan juga informasi yang kita miliki juga masih sangat terbatas. Yang kedua, kita pun
menyiapkan relawan belum sepenuhnya pada waktu itu. Beda dengan yang kedua karena ini sudah disiapkan jauh-jauh hari dan kita bisa melakukan juga konsolidasi kepada relawan, dan yang paling penting sebenarnya memang soliditas jaringan kegiatan Global Sumut Flotilla yang kedua ini sampai kepada kita itu jauh lebih baik, jauh lebih terpadu, sehingga ketika kita sudah juga melibatkan diri dan kemudian kita kelihatan juga sangat kuat dan semangat, Global Sumut Flotilla Internasional kemudian juga mengapresiasi dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut serta dalam perjalanan ini secara penuh gitu ya, meskipun kita akhirnya dapat jatah 9 orang ini gitu. Oke, Mas Ahmad, apakah GPC ini sudah memperkirakan kemungkinan penahanan oleh pihak Israel sebelumnya? Iya, karena di Global Sumut Flotilla 1.0 juga sama sebenarnya kejadiannya seperti ini. Jadi para aktivisnya ditangkap dan juga mengalami juga penyiksaan seperti itu, tapi dari pengalaman yang kita ketahui ya, antara yang ke-1 dan kedua sebenarnya intensitas penyiksaannya lebih tinggi yang kedua sebenarnya gitu dibanding yang pertama. Ya, jadi ada peningkatan intensitas penyiksaan. Dan ini mungkin juga bagian dari semacam peningkatan penciptaan efek jera dari tentara Israel kepada aktivis-aktivis Global Sumut Flotilla Internasional, karena memang mereka ingin mencegah terjadinya perulangan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis Global Sumut Flotilla, maka mungkin karena itu maka tingkat penyiksaannya ditingkatkan gitu, supaya tidak dilakukan lagi, tidak diulang lagi gitu, seperti itu mungkin gitu. Oke, tapi apakah hal ini menjadi menyurutkan niat kawan-kawan relawan untuk melakukan hal yang sama ke depan, Mas Ahmad? Sebenarnya kalau dari reaksi 9 aktivis juga ataupun juga yang 400 lebih ya aktivis dari berbagai negara, pada dasarnya sebenarnya sebagian besar itu justru setelah dikeluarkan lagi seperti ini, rata-rata justru semakin bersemangat, semakin mendorong bahwa kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan, karena pada dasarnya sebenarnya kegiatan ini adalah bagian dari bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian masyarakat di Gaza dan Palestina secara umum, karena betapa sulitnya kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Gaza karena mereka diblokade kehidupannya, kemudian juga mengalami genosida, dan penyiksaannya juga jauh lebih berat sebenarnya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina di penjara-penjara Israel itu gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini karena kita sedikit juga mulai kesulitan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kiriman-kiriman bantuan kemanusiaan yang kita kirim selalu dihadang, selalu dihambat, selalu dicegah. Misalnya kita mengirim misalnya berapa gitu, itu ya akan sampai itu dikurangi oleh tentara Israel gitu. Beberapa di antaranya memang kiriman-kiriman bantuan yang kita kirim melalui kontainer itu bahkan sengaja dibuat membusuk seperti itu. Jadi dari dalam kondisi di mana kita semakin kesulitan menyalurkan bantuan, maka mengurangi segala hambatan yang membuat bantuan itu bisa sampai menjadi sesuatu yang jadi penting jadi akhirnya. Nah, sehingga akhirnya ya banyak aktivis-aktivis bantuan kemanusiaan internasional ini akhirnya bergerak mendukung gerakan Global Sumut Flotilla ini, dan pada dasarnya ingin terus dilanjutkan dan diupayakan karena ini untuk menyampaikan bantuan bagi masyarakat di Gaza dan Palestina. Baik, tahan dulu Mas Ahmad, kita akan dialog kembali usai jeda. Pemirsa, laporan malam akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Garuda TV. Berdialog bersama dengan Mas Ahmad Juwaini selaku Dewan Pengarah GPCI terkait dengan kembalinya 9 relawan WNI dari sekapan tentara Israel. Kita kembali lagi, Mas Ahmad tadi mengatakan bahwa kayaknya penangkapan ini menjadi fuel bagi kawan-kawan relawan untuk tetap melakukan hal yang sama ke depannya. Seperti itu ya Mas Ahmad ya. Lalu evaluasi apa yang dilakukan pasca kejadian yang menimpa kawan-kawan beberapa hari yang lalu? Ya, prinsipnya kalau dari kami, pertama tentu kami juga mengevaluasi pengelolaan soliditas di GSF dan GPCI, dalam arti secara internal kita juga terus memperbaiki upaya-upaya pengelolaan yang semakin baik. Yang kedua terkait dengan relawan, saya kira pengalaman ini juga memberitahu kita bahwa memang kita juga kalau nanti melakukan Global Sumut Flotilla 3.0, maka
partisipan dari Indonesia ini harus kita pilih yang juga fisiknya itu cukup baik ya, karena berdasarkan kisah relawan yang disiksa, itu ada yang sampai dijemur berjam-jam, disuruh menunduk yang sangat lama, terlentang dan tiduran di tempat yang basah tanpa alas. Itu artinya memang kita memerlukan orang-orang yang juga kuat, badannya luar biasa gitu, sehingga nantinya kalau misalnya mengalami penyiksaan-penyiksaan seperti itu lagi gitu ya, tentu ini tidak kita harapkan. Tapi seandainya itu terjadi, maka setidaknya itu akan jauh lebih bisa kuat dan memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi kondisi-kondisi itu. Tapi lebih dari itu, pada dasarnya sebenarnya kita terus memikirkan satu cara-cara yang lebih baik dan lebih efektif, dalam arti mengawal agar kegiatan ini betul-betul pada tingkat internasional dengan tekanan-tekanan yang luar biasa dari berbagai negara, itu juga nantinya kita berharap tingkat respon tentara Israel kepada relawan-relawan Global Smooth Flotilla ini tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum-hukum internasional, mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Dan jadi intinya kita juga menggunakan tentu dorongan dan juga tekanan dari berbagai negara bahwa agar kegiatan-kegiatan seperti ini tidak direspon dengan tindakan-tindakan yang dalam bahasa Pak Herman itu brutal ya, dalam artian betul-betul menggunakan cara-cara yang sangat di luar batas kemanusiaan gitu. Oke, terakhir Mas Ahmad, apa pesan Mas Ahmad kepada masyarakat Indonesia terkait solidaritas untuk Palestina sendiri? Yang pertama, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat Indonesia yang memperhatikan misi Global Smooth Flotilla ini dan mendukung dengan berbanyak cara ya. Dan karena itu di kesempatan ini juga kami juga berharap bahwa masyarakat Indonesia terus bersama-sama berjuang, membantu, menolong saudara-saudara kita dalam saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina, untuk kemudian mereka dapat kembali hidup sebagai manusia apa adanya dengan kehormatan, dengan martabatnya, dan mereka dapat mengakses segala kebutuhan hidup mereka, kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan hidup mereka itu bisa terbantu dan dapat disokong dari berbagai bantuan berbagai negara. Dan itu juga dialirkan oleh masyarakat Indonesia, itu dapat diteruskan, jadi perhatiannya terus dilanjutkan, diplomasinya terus dilanjutkan, bantuan kemanusiaannya juga terus dilanjutkan, sehingga pada suatu hari ya tentu kita juga berharap pada akhirnya kemerdekaan Palestina bisa terwujud dengan dukungan dan bantuan dari masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Juwaini selaku Dewan Pengarah GPCI. Kita tunggu kabar baik ya dari cek kesehatan mungkin, atau mungkin dari kelanjutan kawan-kawan relawan yang baru saja pulang ke Indonesia. Selamat malam Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.